Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita mendapat ridha rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini kita memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan suci yang tentunya disucikan sekali ya sahabatku semuanya. Di bulan ini sahabatku semuanya banyak hal yang sangat luar biasa ya, yaitu pertama kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim, itu termasuk rukun Islam ya, karena rukun Islam itu ada 5 ya sahabatku semuanya. Pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat ya. Sholat adalah 5 waktu ya sahabatku semuanya. Pertama sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat ya. Itu semuanya harus dilakukan ya. Dawamah tiap hari ya sahabatku. Jangan sampai kita meninggalkan satu waktu saja ya. Tidak boleh ya sahabatku semuanya. Yang ketiga, kita mengeluarkan zakat, itu rukun Islam juga, kita harus melakukan zakat ya bagi orang yang nisab ya sahabatku semuanya. Dan yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum ya. Nah, sekarang kita masuk itu ibadah suci di bulan suci Ramadan, itu ibadah puasa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menjurus kita untuk berpuasa adalah untuk menjadi orang yang takwa ya sahabatku semuanya, tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini sahabatku semuanya yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman. Tentunya tidak semua orang bisa dipanggil menjadi orang yang beriman sahabatku semuanya, karena itu hak Allah memberikan hidayah dan taufik kepada setiap makhluknya ya. Dan diwajibkan atas manusia dan jin hanya untuk ibadah kepada Allah sahabatku semuanya ya. Nah sahabatku semuanya, siapa sih yang disuruh ibadah kepada Allah itu? Hanya 2 saja ya sahabatku semuanya, hanya manusia dan jin. Golongan manusia dan jin ya, itu semuanya yang wajib ibadah kepada Allah. Selain itu seperti binatang dan sebagainya tidak diwajibkan untuk ibadah kepada Allah ya. Tapi semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beribadah puasa. Nah, puasa di sini adalah sahabatku semuanya, yaitu menahan diri dari pertama makan ya, minum, berhubungan suami istri ya di siang hari, dari subuh ya, terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Dari terbit fajar yaitu subuh ya sampai terbenam matahari yaitu maghrib ya, di waktu maghrib. Nah, kita boleh baru ya berbuka puasa di maghrib tersebut. Di sini sahabatku semuanya, Allah memerintahkan supaya kita pertama diserulah orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Jika kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dikarenakan bukan karena uzur atau karena di perjalanan, itu berarti kalau kita meninggalkan ibadah puasa, kewajiban puasa, berarti kita tergolong orang yang tidak beriman kepada Allah ya. Nah, kalau mau ke orang yang beriman, berarti puasa itu wajib hukumnya ya sahabatku semua. Yuk laksanakanlah puasa sahabatku, karena puasa insya Allah akan
membentuk kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama yaitu melatih kita. Apa sih melatih kita diri ini? Dilatihnya seperti apa? Ya, dengan puasa sahabatku semuanya kita bisa menahan, bisa mengendalikan hawa nafsu kita sahabatku semuanya. Karena terjadinya dosa dikarenakan ada hawa nafsu ya, hawa nafsu yang sangat luar biasa karena faktor makanan sahabatku yang dimakan, minum terus gitu sampai si nafsu kita itu sangat besar sekali ya. Tetapi dengan puasa kita dilatih sahabatku semuanya bisa mengendalikan hawa nafsu kita ya. Yang tentunya dengan menahan lapar, haus, dahaga dan sebagainya, nafsu ini akan akan turun ya. Jika kita suka marah-marah, berarti dengan puasa jangankan marah, kita merasa sangat lemas sekali ya karena tidak dikasih makan dan minum ya tentunya. Itu sahabatku semuanya. Jadi kita melatih diri kita untuk sabar, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri yang sudah bersuami istri. Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi ya tentunya. Itu sahabatku semuanya. Tujuan dari puasa ya. Supaya kita terbentuk menjadi orang yang takwa tentunya. Nah di sini ya sahabatku semuanya. Apa saja sih yang bisa membatalkan puasa? Yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu batal ya ketika kita minum atau makan atau hubungan suami istri di siang hari. Itu tidak boleh ya, harus dikekar, harus ditahan. Tetapi jika sudah waktunya tiba, yaitu maghrib, boleh ya kita makan, minum, atau hubungan suami istri di malam harinya ya. Tetapi kalau kita lagi melaksanakan ibadah puasa itu tidak boleh ya sahabatku semuanya. Jangan melakukan hubungan suami istri di siang hari ya. Itu kena denda, kena dam ya sahabatku semuanya. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah itu ya, 1 kali melakukan itu ya. Jadi kita harus bisa menahan ya, ngeker, ditahan ya sahabatku semuanya. Selanjutnya sahabatku semuanya, apa saja sih yang bisa membatalkan ya pahala puasa kita ya. Kita bisa berpuasa, bisa menahan makan, minum dan tidak berhubungan suami istri, tapi ini sahabatku semuanya tidak bisa mengendalikan hal-hal yang suatu yang tidak boleh dilakukan ya, yaitu yang bisa membatalkan pahala puasa sahabatku semuanya yaitu 1 bohong ya, 2 gibah, 3 namimah, 4 sumpah palsu, 5 bersaksi ya yang tidak baik gitu ya, bersaksi yang tentunya tidak jujur ya dengan saksi tersebut. Nah itu bisa membatalkan pahala puasa kita ya sahabatku semuanya, atau murtad ya, keluar dari Islam. Itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Yuk kita hindari hal tersebut ya. Dari negative thinking, suudzon, itu tidak boleh ya. Jangan melakukan hal itu ya ketika kita lagi puasa. Karena puasa adalah menahan sahabatku semuanya ya. Puasa itu menahan diri dari berbagai macam perkataan, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh apalagi masih membenci orang, unek-unek, kesal, itu tidak boleh ya. Karena kita lagi melaksanakan ibadah puasa, yaitu ibadah kita kepada Allah. Tentunya hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih, dan tingkah laku pola kita juga harus sesuai dengan yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh ngomongin kejelekan orang, tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh berpacaran ya, dan sebagainya. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina ya. Itu dilarang di dalam agama Islam ya, sahabatku semuanya, tidak boleh. Yuk sahabatku semuanya, kendalikan ya hawa nafsu kita dengan latihan kita berpuasa. Dan hindari juga sesuatu hal yang membatalkan pahala puasa kita. Jangan sampai kita puasa tapi tidak dapat pahala apapun dikarenakan kita melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho sama sekali ya. Dengan cara tadi, ghibah, namimah ya, bohong, itu tidak boleh ya. Semuanya Allah yang akan menilai setiap makhluknya yang lagi berpuasa ya. Sampai ke hati-hatinya juga oleh Allah ditilai. Sampai pikiran negatifnya, pikiran positifnya, semuanya ditilai oleh Allah. Karena Allah Maha tahu semua isi hati manusia ya. Allah Maha tahu semua isi hati manusia.
Dan Allah Maha tahu semua pikiran kita seperti apa. Semuanya Allah tahu ya. Lahir batin kita Allah Maha tahu, sahabatku. Makanya yuk kita kendalikan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, orang yang bertakwa itu dapat beberapa keuntungan ya sahabatku semua. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya ya. Jadi dosa selama 1 tahun ketika kita benar melaksanakan ibadah puasanya, akan diampuni dosa tersebut selama 1 tahun ya sahabatku semuanya. Nah, kecuali dosa besar, kita harus taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabatku semuanya, apalagi sih bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya, atau juga akan keluar dari kesempitan, akan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah untuk orang-orang yang takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena banyak sekali sahabatku semuanya, kita berpuasa hanya bisa menahan makan, minum, dan hubungan suami istri. Tetapi selain itu ya, dosa-dosa mulut, dosa telinga, dosa mata ya, itu tidak dikendalikan. Semuanya harus dikendalikan ya, harus dikendalikan karena kita lagi beribadah, yaitu kepada Allah, yaitu ibadah puasa ya. Dan juga bagi orang yang takwa itu dan tawakal kepada Allah akan mendapat rezeki layatasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, diampuni dosa ya. Itu ya sahabatku semuanya, padilah kita berpuasa dan padilah menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, nanti Allah akan kasih jalan keluar dari semua permasalahan dan akan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, dan akan diberi kemudahan di setiap masalahnya. Yuk sahabatku semuanya, jadilah orang yang iman dan takwa dan tawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah semua itu benar, sahabatku semuanya ya. Jangan kita menggantungkan pada makhluk ya, sama-sama melemahnya, tetapi ke Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Dan tentunya kita sebagai manusia harus belajar menahan dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan dari puasa di bulan suci Ramadan selama 30 hari ya. Bagi yang lagi uzur atau lagi sakit ya, boleh tidak berpuasa sahabatku ya, tetapi harus diganti di lain waktu ya, harus berpuasa lagi. Terus bagi orang yang datang bulan haid, bagi perempuan itu juga tidak diperbolehkan berpuasa ya. Nah, digantilah di waktu yang berikutnya ya. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan, bulan Syawal, tanggal 1 kita tidak boleh puasa, tanggal 2-nya bisa puasa lagi ya. Itu untuk menggantikan di bulan suci Ramadan yang belum berpuasa tentunya ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, banyak sekali hal-hal yang bisa menguntungkan ya dari puasa. Keduanya juga sehat, menyehatkan. Puasa itu menyehatkan ya sahabatku. Karena perut ini yang terus-terusan menggiling ya, terus mencerna makan apa-apa yang masuk, harus istirahat ya. Nah itu ya, supaya rohani kita itu menjadi sehat juga ya. Rohani jasmani juga sehat dengan cara berpuasa, yaitu menahan tidak makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, kendalikan semuanya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mumpung kita masih diberi nafas ini, yuk bertobatlah kepada Allah. Niscaya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kebun 981 ini ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah sehat walafiat bisa melaksanakan suatu kewajiban, yaitu ibadah di bulan suci Ramadan ya.
Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komen-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.